Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Yat dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang teks eksplanasi. Anak-anak Ibu bisa menemukan materi ini di kelas 5 Kurikulum Merdeka. Mari kita bahas apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Kita lihat tujuan dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan penyebab peristiwa itu terjadi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Berikutnya kita akan membahas ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri dari teks eksplanasi, antara lain yang pertama, informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta atau faktual. Kedua, hal yang dibahas umumnya berisi suatu fenomena yang sifatnya keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Tiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Empat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Nah, mari kita lihat berbagai contoh dari teks eksplanasi. Contoh yang pertama yaitu membahas tentang angin topan. Angin topan adalah angin kencang dengan pusaran angin yang kecepatannya mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan bisa juga disebut badai besar yang sangat kuat. Bagaimana proses terbentuknya angin topan? Topan terbentuk di lautan suhu panas. Air yang panas tentunya akan cepat menguap. Uap air yang berasal dari lautan itu jumlahnya sangat banyak. Uap air kemudian naik dan membentuk awan cumulonimbus. Di dalam gumpalan awan ini, terdapat pusaran angin yang sangat kuat. Pusaran angin akan semakin kencang sehingga berputar-putar dan terbentuklah topan. Nah, angin topan biasanya terjadi dibarengi dengan hujan yang lebat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Topan terbentuk dari kumpulan awan. Di dalam topan terdapat banyak sekali awan mendung. Awan mendung inilah yang akan menurunkan hujan lebat. Ketika angin topan terjadi, maka langit akan tertutup awan mendung. Angin topan sering merobohkan rumah dan pohon, bahkan bisa menerbangkan apa saja yang ada di dekatnya. Oleh karena itu, saat angin topan terjadi, perlu dilakukan tindakan siaga bencana, seperti berlindung pada bangunan yang kokoh, hindari bangunan yang tinggi, seperti pohon, tiang listrik, pamflet, dan sejenisnya. Ayo kita lanjut ke contoh yang kedua. Kali ini akan membahas tentang batik. Batik merupakan kain bergambar khas Indonesia. Pembuatannya dilakukan secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain tersebut. Kemudian kain tersebut diolah dengan proses tertentu. Sejak 2 Oktober 2009, teknik pembuatan batik telah diakui sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, Masterpiece of the Oral and Indivisible Heritage of Humanity, oleh UNESCO. Sejak saat itu, Hari Batik diperingati setiap tanggal 2 Oktober setiap tahunnya. Sebagai ikon budaya penting di Indonesia, batik dikenakan masyarakat Indonesia untuk berbagai keperluan acara, baik sebagai busana kasual maupun formal. Contoh yang ketiga, kali ini akan membahas tentang tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang sangat panjang yang disebabkan pergerakan laut yang besar dan tiba-tiba akibat gempa bumi di bawah atau dekat dasar laut. Tsunami juga bisa disebabkan longsor, aktivitas gunung api, serta asteroid dan komet yang menabrak atau meledak di atas laut. Gaya ini menciptakan gelombang yang menyebar ke segala arah. Gerak ini melintas jauh ke seluruh cekungan samudra. Gelombang tsunami tidak digerakkan angin sehingga tidak hanya terjadi di lapisan paling atas laut.
Alih-alih bergerak melalui seluruh badan air dari dasar samudra hingga ke permukaan. Saat gelombang tsunami terbangun, kecepatannya berbeda-beda sesuai kedalaman laut. Di laut dalam, sebuah gelombang tsunami bisa bergerak secepat pesawat jet. Sementara itu, panjang gelombangnya bisa mencapai ratusan kilometer. Berikutnya, kita lihat contoh yang keempat. Tidak semua bayi langsung menangis saat dilahirkan. Namun, semua bayi akan menangis jika tidak segera dipertemukan dengan ibunya. Di beberapa menit pertama kehidupan dan menyusu pertama, bayi baru lahir bisa menangis karena memar dan sakit akibat trauma kelahiran. Namun, karena proses lahir yang sangat melelahkan bagi bayi, mereka akan tidur selama 8 jam atau lebih. Selanjutnya, ayo kita menulis. Sebelum menulis, kalian akan ditugaskan untuk melakukan riset agar memiliki cukup informasi untuk dibagi. Riset dapat dilakukan lewat membaca buku, pencarian internet, pengamatan, atau survei. Catat hasil riset dengan menyertakan sumber. Setelah itu, buatlah sebuah tulisan ringkas, jelas, dan menarik untuk dibaca tentang topik pilihan kalian. Berikut langkah-langkah untuk menulis teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan topik. Pilihlah topik yang menarik bagi kalian. Yang kedua, cari tahu apa yang ingin kalian ketahui. Buat daftar pertanyaannya. Tiga, catat hasil temuan. Gunakan kata-kata kalian sendiri dalam merangkum hal-hal penting. Jangan lupa mencatat sumber informasi. Selanjutnya, buat tulisan informatif yang menarik bagi pembaca. Kalian dapat menyusun tulisan dengan langkah-langkah atau panduan berdasarkan tabel proses riset dan menulis. Berikut adalah tabel proses riset dan menulis. Di sini, Anda dapat menuliskan topik, ide pokok, hasil temuan, serta jangan lupa untuk menuliskan sumbernya. Nah, untuk penulisan teks, tuliskan dengan jelas dan rapi. Tambahkan gambar atau diagram untuk menunjang isi tulisan. Jika memungkinkan, kalian dapat membuatnya dalam bentuk digital dengan menambahkan multimedia. Di bawah ini adalah contoh tata letak yang dapat kalian ikuti. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.